Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, darah dan hidup Yesus. Saya harap Bapak Ibu mendengar ini dengan baik-baik supaya mengerti. Saya akan coba untuk menjelaskan sungguh supaya Roh Kudus memberi inspirasinya. Tanda-tanda orang yang makan daging Yesus, minum darah Yesus, itu harus ada tandanya. Jika belum ada tanda-tandanya tersebut, maka kita harus hati-hati dan introspeksi diri. Apakah sudah ada darah Yesus atau daging Yesus? 1. Yesus mengatakan, makanlah dagingku. Makanlah dagingku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, jika kita membaca ayat ini, Yohanes 6 ini, ayat dari 60 sampai 67, dari 70 murid tersebut, 58 itu meninggalkan Yesus. Sejak Yesus mengatakan, makanlah dagingku, minum darahku. Mereka menganggap suatu ajaran, perkataan yang sangat tidak pantas diucapkan, suatu makanan yang tidak lazim. Bagaimana kita bisa mengerti? Bapak Ibu, hati-hati menyikapi kebenaran ini. Kenapa? Karena konsep manusia umum, makan itu adalah yang bersifat untuk kehidupan tubuh jasmani. Kita makan sayuran, kita makan ikan, kita makan daging, kita minum segala sesuatu, yaitu itu adalah makanan yang pada umum dinikmati oleh semua manusia dan bahkan binatang. Untuk apa makan tersebut? Makan tersebut untuk mempertahankan kehidupan mereka di bumi ini. Jadi makan minum yang pada umumnya itu adalah untuk mempertahankan kehidupan di bumi, termasuk bintang-binatang dan manusia. Tetapi Yesus mengatakan, makanlah dagingku. Ini adalah makanan yang tidak umum. Makanan yang tidak biasa dimakan oleh manusia. Jadi artinya kita harus tahu untuk makanan yang ada di bumi untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Tetapi ada makanan yang khusus untuk mendapat kehidupan rohani di sorga. Maka itu Yesus mengatakan, kamu harus makan dagingku. Bapak Ibu, bagi orang jasmani, maka mereka tidak mengerti. Mereka menganggap sepele perkataan ini. Inilah orang-orang dunia yang menyedihkan. Inilah orang-orang dunia yang sangat mengerikan. Dia tidak mendapat makanan yang khusus tersebut. Dia hanya mengerti makanan untuk tubuh. Untuk mempertahankan kehidupan tubuh di bumi ini sama pikiran dia dengan pikiran binatang tersebut. Tetapi dalam 70 murid itu ada yang berpikiran juga seperti itu. Maka itu mereka meninggalkan Yesus. Ini bukan makanan untuk kami. Untuk apa kami mengikuti cara-cara seperti ini? Tapi yang tetap bertahan, tidak. Mereka harus menerima makanan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi kita harus tahu tanda pertama, seseorang itu harus makan daging Yesus. Daging Yesus itu apa? Kita harus tahu Yohanes 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Bapak Ibu, firman yang keluar dari Yesus itu adalah yang makanan untuk rohani kita. Maka Bapak Ibu, seumur hidup kita sebagai orang yang Kristen, orang Beria, kita harus menerima makanan itu yang tidak lazim. Tapi orang dunia ya tidak bisa menerima.
Murid-muridnya tidak bisa menerima. Maka kita harus tahu, maka seumur hidup kita harus makan makanan. Ada yang untuk daging yang pada umumnya, tapi ada makanan yang tidak umum, yang tidak lazim untuk roh kita. Tapi ada murid-murid yang lebih besar yang tidak mengerti. 58 orang itu pergi meninggalkan Yesus. Tapi Petrus ditanya, kenapa kamu tidak akan meninggalkan? Dia mengatakan, kemana kami harus pergi? Karena perkataanmu adalah perintah hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, artinya apa? Di dalam firman itu ada kehidupan kekal Yesus bagi kita. Ini adalah tanda pertama. Jadi seumur hidup kita tidak pernah melupakan firman ini. Itu membuktikan bahwa engkau sudah ada makanan khusus. Ya, sudah ada makanan khusus bagi dirimu. Yang kedua, darah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka Yesus mengatakan, minumlah darahku. Jika kamu minum darahku, ada kehidupan. Orang yang tidak minum darah Yesus, dia tidak ada kehidupan. Kalau kita berbicara darah, pada saat Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib, darah itu adalah yang memisahkan antara kehidupan Yesus di bumi dengan kehidupan dia. Cobalah Bapak Ibu lihat, jika seseorang itu mati waktu darahnya tumpah, maka sebenarnya sudah terpisah dengan kehidupan bumi. Waktu dia mati darahnya, apakah dia tertabrak atau apa, begitu darahnya habis tertumpah, maka terpisahlah kehidupannya dengan tubuhnya, terpisah. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus waktu di kayu salib sebenarnya, waktu dia menumpahkan, Matius 26 ayat 28 mengatakan, dia menumpahkan darahnya. Maka kehidupan Yesus itu ditumpahkan. Ya. Artinya dia pisahkan dirinya, kehidupannya. Untuk apa? Untuk kita. Bapak, Ibu, dia adalah yang telah memindahkan kehidupannya kepada kita. Jadi waktu darah itu tumpah, artinya dia sudah pindah dari kehidupannya, yaitu dengan darahnya tersebut. Bapak, Ibu, jika kita minum darah itu, artinya kita pun sudah pindah. Kita sudah pindah dari kehidupan bumi kita ini menjadi kehidupan kudusnya Yesus. Kita pun sudah pindah. Maka kita harus mengerti, apakah ada tanda engkau sudah minum darah tersebut. Artinya, kamu sudah ada kehidupan Yesus. Kamu sudah pindah dari kehidupan jasmanimu di dalam kehidupan Yesus tersebut. Karena darah Yesus. Jika tidak ada demikian, jangan-jangan kita belum pindah. Hanya pengertian, ya darah Yesus, hanya darah Yesus. Kenapa demikian? Karena kamu belum pindah ke dalam kehidupan Yesus. Di dalam darahnya. Ini adalah tanda kedua. Bagi kita orang Kristen, adakah tanda kehidupan, ya, yaitu pindah dalam kehidupan Yesus tersebut. Ketiga, yaitu tentang penebusan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tentang penebusan ini berbicara juga adalah seseorang yang membeli segala hutang kita, membeli kita yang sebagai budak daripada iblis, dibeli oleh Yesus. Maka ini berbicara tentang penebusan. Apakah engkau sudah dibeli dengan darahnya, dengan penebus tersebut? Coba kita melihat Wahyu 5. Wahyu 5. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan darahmu
engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi ini juga berbicara tentang penembusan yang membeli kita dari tadinya keturunan Adam menjadi budaknya iblis, dibeli oleh darah Yesus. Bapak Ibu, tanda-tanda ini adakah sudah ada pada kita? Jadi kita melihat ini adalah suatu tanda bagi kita. Darah adalah suatu kehidupan. Dan kita melihat tanda keempat. Tanda keempat itu apa? Tanda keempat itu adalah penghakiman terhadap iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, pada saat iblis memprovokator semua para Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu untuk membunuh Yesus, untuk menyalibkan Yesus, maka pada saat itulah dia telah menghakimi iblis. Bahwa benar engkau dulu di sorga ingin merebut tahtaku. Benar engkau ingin melawan aku. Maka sejak itulah dia dijatuhkan bahwa iblis adalah raja neraka dan beserta pengikut-pengikutnya. Maka ini adalah suatu tanda penghakiman kepada iblis. Kita mengetahui bahwa kenapa iblis yang tadinya malaikat, salah satu penghulu malaikat tinggal di sorga itu diusir dari sorga karena dia ingin menyamai Allah. Tetapi pada saat itu belum ada bukti bahwa dia melawan Allah. Tetapi waktu di bumi dia membunuh Yesus, itu suatu tanda bahwa dia melawan anak Allah tersebut. Dia ingin merebut tahta anak Allah tersebut. Maka itu menjadi bukti bahwa dia dihakimi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini adalah suatu tanda penghakiman bagi iblis. Yang kelima, apa buktinya daripada tersebut? Buktinya adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, firman Tuhan mengatakan Yesus mengasihi muridnya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Bukti kasihnya Yesus itu abadi apa? Kita mengetahui bukti kasihnya Yesus itu abadi. Dia menyerahkan nyawanya. Apa itu nyawa? Nyawa itu adalah kehidupan bagi semua makhluk di bumi ini. Binatang ada nyawanya untuk hidup. Manusia ada nyawanya untuk hidup. Maka Yesus ada kehidupannya, nyawanya. Nyawanya Yesus inilah, kehidupan Yesus inilah dia berikan kepada murid-muridnya. Itulah bukti ia mengasihi murid-muridnya. Mari kita membaca Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Saya bacakan ayat 15 sampai 17 atau kita baca bersama-sama aja. 3, 2. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini adalah suatu bukti dia mengasihi muridnya. Mengatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hanya untuk domba-domba Yesus. Ini adalah 5 tanda daripada seseorang yang makan daging Yesus, seseorang yang minum darah Yesus. Ada 5 tanda ini. Kita harus memeriksa 5 tanda ini. Adakah ciri-cirinya di dalam kehidupan kita? Salah satu, orang yang merindukan firman Tuhan, itu salah satu ciri-ciri juga.
Ya, jadi jika seseorang mendengarkan firman Tuhan itu dengan seksama, dia artinya sedang memakan daging itu. Maka jika dia tidak dengan seksama mendengar firman Tuhan itu, apakah tanda dia makan daging Yesus itu sudah ada? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita mengetahui bahwa mempertahankan kehidupan itu dengan apa? Mempertahankan kehidupan itu, firman Tuhan mengatakan terus minum, terus minum. Maka seseorang harus mempertahankan hidupnya itu terus minum darahnya, terus minumnya. Artinya kita harus terus minum, ya. Kenapa kita setiap minggu, setiap hari kita diajarkan bertobat? Karena dengan itulah kita minum, kita minum. Bukankah di Ibrani 10 juga mengatakan para imam-imam besar itu selalu mereka itu setiap hari mengorbankan darah. Mengorbankan darah. Bukankah imam-imam bukankah kita dikatakan pada perjanjian baru kamu adalah imamat rajani. Imamat rajani apa? Artinya engkau selalu harus mempertahankan hidupmu dengan apa? Dengan minum darah Yesus setiap hari. Bukankah kita tiap hari harus minum air untuk mempertahankan kehidupan dunia ini, kehidupan bumi ini, kehidupan jasmani ini? Apakah kita minum darah Yesus setiap hari untuk rohanimu? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, orang-orang sekarang berpikir hanya sekedar jasmani. Tetapi ini sungguh Yesus mengatakan, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak ada kehidupan Yesus. Dan tanda-tanda ini sangat penting bagi kita. Jadi untuk mempertahankan 5 tanda-tanda ini, setiap hari kita harus minum darah Yesus. Minum darah Yesus. Sebagai orang Beria yang sudah mengikuti pengajaran pasti tahu cara minum darah Yesus setiap hari bagaimana. Maka kalau dia tidak mengerti ini, ya, apakah sudah ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya? Dan setiap orang-orang Beria yang mengatakan orang Beria, Kristen yang sejati, dia harus mempunyai iman kebangkitan. Iman kebangkitan itu bagaimana? Bukan saya percaya Yesus nanti saya bangkit. Semua orang mati pasti bangkit. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus, orang tidak punya Tuhan pun bangkit. Tapi bangkit ada yang bersama Yesus, ada yang bangkit untuk dihukum. Kata bangkit itu seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, tetapi di sini dia mengatakan pada saat engkau sudah minum darah itu terus-menerus, maka kamu harus mempunyai iman kebangkitan. Bagaimana cara mendapat iman kebangkitan? Dengan kamu makan daging. Maka dengan makan daging setiap hari mempersiapkan kebangkitan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, sepertilah kita makan anak-anak ini, kenapa kita memberi dia makanan-makanan yang bergizi, daging ikan, daging segala macam daging kepada dia, supaya memenuhi gizi daripada anak kita bertumbuh. Ya. Supaya dia menjadi dewasa, dia kuat. Bapak, Ibu, kita makan daging Yesus mempersiapkan rohani kita, supaya apa? Siap untuk kebangkitan tersebut. Bagaimana caranya orang yang makan daging? Seperti kita mendengar, waktu membaca firman, waktu kita mendengar pengajaran, sebenarnya itu adalah cara kita seperti makan daging. Kita makan daging. Nah, orang yang makan daging tersebut, waktu dia makan daging itu bersifat individu. Apakah sebenarnya dia ini sudah makan daging, sudah ada belum daging Yesus atau tidak? Sebenarnya tidak bisa diketahui. Tidak bisa diketahui. Karena itu bersifat individu. Tetapi pada saat dia
minum darah, waktu dia makan daging Yesus, artinya membaca firman dan pengertian firman dan melakukannya, maka kita baru tahu, oh sudah ada darah Yesus di dalam dia. Sudah ada daging Yesus dalam dia. Bagaimana? Pada saat dia memberitakan kembali firman itu. Jadi waktu dia memberitakan firman itu, maka kita sudah tahu ada darah Yesus di dalam dia. Sudah ada daging Yesus di dalam dia. Tapi kalau dia belum memberitakan, kita belum tahu. Sudah ada apa belum? Nah, orang Kristen yang pada umumnya, dia berpikir, begitu kamu percaya Yesus, dia berbuat baik menolong orang. Itu bukan. Harus tahu. Itu bukan ciri-ciri orang yang sudah ada darah dan daging Yesus. Tapi ciri-cirinya, pada saat dia minum darah Yesus, dia makan daging Yesus, waktu dia memberitakan kepada kepada orang, kita akan mendengar. Pada saat kamu adalah orang berdosa, kamu perlu menerima Yesus, kamu harus menerima darahnya, kamu harus bertobat, kamu harus dibaptis, kamu harus mempersiapkan hidup kebangkitan. Waktu dia menjelaskan kesaksian tentang Yesus yang lahir juru selamat kepada dia, dan orang itu mengambil keputusan menjadi ikut, artinya, pemberita ini sudah ada darah Yesus dan sudah ada daging. Sudah ada daging Yesus di dalam dirinya. Bukan dia bilang, kamu harus berbuat baik. Bukan seperti itu. Bagaimana kita coba merefleksikan itu? Yesus mengatakan, yang aku lakukan di bumi ini melakukan pekerjaan Bapa. Jadi pada saat Yesus melakukan pekerjaan Bapa, itu artinya dia melakukan perintah Bapa. Jika kita melakukan pekerjaan memberitakan Injil, memberitakan darah Yesus, memberitakan tubuh Yesus, berarti kamu sudah anak Bapa. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa makanan Yesus? Melakukannya. Waktu dia memberitakan, kamu harus percaya kepada Allah. Kamu harus percaya nama Yesus itu nama Bapa. Kamu harus bertobat dengan darahku. Maka pada saat orang memberitakan itu kepada seseorang, artinya engkau telah melakukan firman itu. Bukan berbuat baik, bukan. Semua orang harus berbuat baik. Tetapi memberitakan Yesus itu melakukan firman. Apa yang kamu sudah makan daging Yesus, darah Yesus, kamu beritakan kembali. Artinya darah dan daging Yesus sudah ada dalam kamu. Kamu sudah melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mungkin hal ini ada yang belum paham karena orang sekian puluh tahun terdoktrin dan dogma bahwa perbuatan baik itulah melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu bergereja berpuluh tahun, tapi tidak ada perbuatan baik menolong orang. Jadi karena hal seperti ini seperti kabut yang menutup pikiran rohaninya. Saya nggak dibilang perbuatan baik itulah melakukan Tuhan. Bukan. Tetapi saya akan memberi suatu contoh mungkin kita bisa mengerti. Supaya kita bisa mengerti. Makna yang disebut kamu sudah melakukan kehendak firman tersebut. Ada salah satu contoh yang sangat bagus. Yesus mengatakan begini, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Akulah pokok anggur. Jadi batang anggur itu adalah Yesus, pemiliknya adalah Bapaknya. Kita rantingnya. Bapak Ibu, jika ranting ini mengeluarkan buah, maka buah ini bukan dinikmati oleh ranting. Buah ini bukan dinikmati oleh ranting. Yang menikmati adalah pengusahanya. Dia bangga. Artinya apa? Getah dari pokok anggur ini sudah sampai ke ranting menjadi buah. Maka bapaknya senang. Tapi jika dia tidak berbuah, akan dipotong. Ranting tersebut. Artinya apa? Bapak Ibu, Allah menghendaki pohon anggur ini, yang Yesus ini, mengeluarkan ranting-ranting. Kita seperti ranting. Nah, ranting ini
waktu dia menerima getah dari pokok anggur, maka dia harus mengeluarkan buah. Artinya, kamu harus mendapat buah rohani. Harus membawa buah rohani, jiwa barunya. Maka, kalau tidak, kamu hanya menikmati getah ini untuk diri kamu sendiri. Kamu akan dipotong. Kamu tidak memberitakan getah yang dari pokok anggur ini. Kamu hanya menikmati sendiri ranting ini. Ranting ini akan dipotong oleh Bapak. Maka kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 15, Bapak akan memotong ranting tersebut. Tapi jika dia mengeluarkan buah, maka pengusaha sangat senang. Pengusaha akan menyuruh penjaga pohon anggur dibersihkan lagi supaya berbuah lebih banyak. Bapak Ibu harus mengerti, artinya jika engkau minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, seperti engkau telah mengalir getah dari pokok anggur tersebut, engkau harus menghasilkan buah. Coba kita membaca Yohanes 15. Yohanes 15. Ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita bisa melihat di sini bahwa jika engkau di dalam Yesus, waktu engkau mengeluarkan, kamu hidup di pokok anggur ini, getah yang dapat dari ranting ini sehingga mengalir daun-daun, jangan menikmati sendiri. Tetapi kamu harus mengeluarkan buah, maka pengusaha sangat senang kepada buah tersebut. Dia akan memelihara ranting tersebut. Tapi jika tidak ada buahnya, dia akan dipotong. Karena kamu tidak menghasilkan buah. Itu artinya apa? Kamu memberitakan kembali firman Tuhan. Yang kamu dapat itu kamu harus bagikan. Kamu keluarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita harus memahami, jika kita mengatakan hari ini saya punya iman darah Yesus dan makan daging Yesus, tapi buktinya sudah adakah pada dirimu 5 tanda itu? Apakah sudah mulai mengeluarkannya? Ya, coba kita melihat Roma 7. Ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Milik siapa? Milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi buah kita bagi siapa? Bukan untuk kita nikmatin. Jadi ada orang kadang-kadang membawa jiwa baru, dia pikir itu anak rohani dia. Maka dia kekep terus. Bikin anak rohaninya pindah ke tempat lain, mulai dia bikin racun. Tidak boleh. Nah, itulah yang kata Rasul Paulus, akhirnya muncul sekte pemisah. Nah, salah satu di Wahyu mengatakan, Nikolaus satu-satunya, dia membuka sekte baru. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu buah yang dia dapat itu bukan untuk dia. Buah yang itu bukan ranting yang menikmati. Apakah ranting itu menikmati buah itu? Dia tidak menikmati. Dia tugasnya mengeluarkan buah. Yang menikmati itu pengusahanya. Tapi jika dia menikmati daripada buah itu, wah ini saya. Ada 15 orang. Dia pikir ini kelompok saya harus menjaga. Gembalanya tidak punya otoritas lagi. Hati-hati, dia akan muncul sekte baru. Sekte baru yang memecah belakan dan merusak. Ya. Kita harus bisa mengerti, jangan engkau menikmati.
Tapi semuanya itu biarlah kepada Allah. Maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus tahu, jangan pernah untuk mendapat sesuatu hasil keuntungan pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Jika demikian kita tidak mendapat upah. Kita berbicara tentang upah, melakukan pekerjaan Tuhan bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Tetapi upah itu akan Tuhan ingat kepada kita. Jadi pada saat ranting ini mengeluarkan buah, pengusaha tahu ranting ini mengeluarkan buah. Yang ranting tidak mengeluarkan buah dipotong oleh pengusahanya. Tetapi yang makan buahnya ini, dia tidak menikmati buah ini. Tapi pengusaha tahu apa kepentingan ranting ini. Oh, dia melihat ada ulat, maka dibuang, dibersihkan. Dia melihat ada daun-daun tidak berguna, dipotong. Ada pohon yang merambat, dibersihkan. Maka dia sudah menjadi target pengusaha untuk ranting ini tetap makin banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mengenai berbicara tentang upah, Bapak Ibu harus tahu upah itu pasti ada. Tetapi tidak sekarang. Nanti Tuhan akan membalas upah di sorga. Kita akan berpikir, kok kenapa kita berbuat banyak membawa jiwa baru, kok upahnya nanti di sorga. Bapak Ibu, itu tertulis di Alkitab, maka Matius 6 mengatakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, di mana hatimu, di situlah engkau berada. Tetapi ingat, Tuhan mengatakan, jika engkau mencari kerajaan Allah, maka engkau juga Tuhan tidak akan melupakan. Maka pekerjaan di bumi pun Tuhan akan menolong kita. Tetapi pusat kita dulu, kita harus jelas. Kalau pusat kita tidak jelas, maka kita akan berbahaya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, di dalam kehidupan kita bekerja sebagai melayani Tuhan, banyak aniaya-aniaya yang akan kita terima, ya. Apakah sindiran, apakah kecaman, apakah masukan, apakah hujatan, sangat banyak. Kadang-kadang hati ini untuk menerimanya itu sulit, ya. Ada yang hati ini kadang-kadang tergores, hati ini mulai menerima ini. Tahukah Bapak Ibu, jika sebuah pohon, ya, kita tanam, coba kita perhatikan apa pohon atau bunga. Setiap kali kita tanam, kita katakan kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, akan mati kurus kering dia. Ya. Tapi jika kita berkata kamu indah, kamu bagus, kamu indah, dia akan jadi subur. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, begitulah sebenarnya hati kita semua sama. Jika hati seseorang selalu dipojokkan, maka lama-lama dia akan kering dan keras. Maka saya minta semua jemaat, jangan coba-cobalah sesama tubuh Kristus saling membenci, saling menghujat. Karena itu akan membuat seseorang itu menjadi hatinya keras dan tergores. Alangkah baiknya kita saling membangkitkan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, supaya hati kita bisa melimpah. Ingat bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak kehilangan upah. Upah itu bersifat kekal. Baik di kerajaan sorga, baik di kerajaan di bumi ini pun dia bersifat kekal. Dan hari ini juga kita coba melihat Matius 26. Matius 26. Ayat 29. Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus waktu bersama murid-muridnya, dia mengajak murid-muridnya minum anggur bersama-sama.
Ya, inilah tubuhku, inilah darahku. Mari minum ini. 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 27 itu mengatakan, minumlah ini sebagai peringatan. Dan pada saat kita melakukan perjamuan kudus, memperingati Yesus. Tadi kita sudah lihat poin-poinnya bagaimana dengan minum darah Yesus setiap hari, makan dagingnya untuk siap kebangkitan. Untuk apa kita melakukan terus-menerus itu? Sampai kita bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya. Kita minum anggur baru bersama. Kita di bumi ini belum pernah satu meja bertemu Yesus minum anggur. Murid-muridnya secara yasmani pernah melakukan itu. Kita belum pernah. Tapi ada suatu kerinduan dalam roh jiwa kita. Saya ingin minum anggur itu baru itu bersama Yesus nanti. Nah, untuk itulah kita sungguh hari ini harus sungguh-sungguh. Harus ada kerinduan dengan minum darah tersebut, makan darah Yesus, makan daging Yesus itu untuk mempersiapkan kebangkitan. Untuk apa? Saya ingin minum anggur bersama Yesus, bersama-sama di kerajaan surga. Betapa indahnya mempersiapkan iman kita seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita mendengar juga doa Bapa kami mengatakan, janganlah jatuh pencobaan. Janganlah kita memberi pencobaan kepada orang lain, ya. Karena pada saat kita mulai masuk wilayah pencobaan, maka apakah kita nanti memberi pencobaan kepada orang lain, kita pun tidak lepas daripada dakwaan. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, apa yang disebut gereja Berea, Bapak Ibu, gereja Berea adalah seseorang yang memberitakan Injil. Seseorang yang memberitakan Injil. Bapak Ibu, Berea memberitakan Injil, artinya memberitakan firman itu apa? Engkau menceritakan kehidupan Yesus. Menceritakan Yesus memberi darahnya. Yesus memberi makan murid-muridnya dengan tubuhnya. Minum darah Yesus, makan daging Yesus, itu bukan bersifat makanan jasmani. Itu bukan untuk manusia yang umum, tapi orang-orang yang khusus yang dipilih. Itu bukan untuk orang yang beribadah secara ritual, tetapi orang yang menjadi ranting yang berbuah. Jika engkau ranting yang berbuah, pada saat engkau melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan di bumi ini sebagai teladannya, kamu melakukan seperti itu juga, maka engkau sudah memberitakan Injil yang dikehendaki oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, Bapak, Ibu, jika melihat perjamuan kudus di gereja-gereja yang penuh dengan ketulusan ketaatan, dengan beberapa perbandingan di gereja-gereja, kita akan tahu sangat berbeda. Jika kita melihat ada gereja sekarang membuat perjamuan kudus seperti gereja tradisional, gereja yang beraliran karismatik dan sebagainya. Saya tidak membicarakan masalah apakah itu benar atau tidak benar. Tapi saya melihat sikap seseorang yang melakukan perjamuan kudus yang tulus di hadapan Tuhan. Jika kita melihat gereja yang tulus, yang mempunyai sikap pribadi yang tulus menghadapi perjamuan kudus, di salah satu gereja kita melihat ada orang yang berjalan berbaris untuk menuju mimbar untuk membuka mulutnya menerima roti. Maka mereka sangat tertib dan teratur sikap mereka. Mereka berjalan satu langkah demi satu langkah, sangat teratur dan hikmat sehingga kita bisa mendengar derap kaki mereka. Dan mereka berlutut di hadapan seorang pastor dan membuka mulutnya. Dan mereka pulang satu langkah demi satu langkah mereka menghadap, ya, supaya menerima perjamuan kudus. Ini suatu sikap yang sangat tulus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, secara
jasmani, secara pemikiran tubuh, kita menghargai sikap tulus dan taat. Tetapi di sini kita berbicara tentang darah Yesus dan tubuh Yesus yang harus kita minum. 1 Korintus 11 ayat 25-26 menjadi satu peringatan. Pada saat kita minum darah Yesus dan makan roti itu, adakah sikap ketulusan dan ketaatan? Sikap ketulusan dan taat itu, tadi kita melihat gereja itu dengan jasmaninya yang tulus dan taat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita yang makan, minum darah yang tidak lazim untuk roh kita, tubuh yang tidak lazim untuk jasmani ini, untuk roh kita, apakah kita mempunyai sikap tulus dan ketaatan dan hormat kepada Tuhan? Maka jika ada dengan sikap tersebut, cobalah kita melakukannya. Kita satu langkah demi satu langkah mempersiapkan roh jiwa kita menghadap kedatangan Tuhan Yesus. Itulah kita yang hari-hari ini, sikap rohani kita, bagaimana mempersiapkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana artinya? Satu langkah demi satu langkah, satu hari demi satu hari kita bertobat dengan darah Yesus. Satu hari demi satu hari kita mempersiapkan roh jiwa kita dengan makanan tubuh Kristus. Satu langkah demi satu langkah dengan sikap hormat dan tulus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita harus mempunyai sikap seperti itu. Maka jika kita mempersiapkan itu dengan ketulusan di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu dengan satu langkah demi satu langkah kita menjalankan kehidupan rohani kita. Satu langkah, satu hari, satu minggu, satu bulan. Terus kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Itulah tubuh Kristus yang mempersiapkan kebangkitan. Mari kita membaca Roma 14. Roma 14 ayat 18. Saya bacakan, ayo kita bacakan sama-sama aja. 3, 2. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, karena kita melayani Kristus itu artinya apa? Memberitakan terus. Pada saat Bapak Ibu memberitakan kebenaran itu adalah yang melayani Allah. Bapak Ibu harus tahu ya, jika seseorang mengeluarkan buah itu menyenangkan pengusahanya. Pengusaha menanam pohon anggur supaya ranting itu berbuah, bukan tidak berbuah. Maka pada saat dia berbuah itu menyenangkan. Pada saat Bapak Ibu memberitakan firman mendapat jiwa, itu sangat menyenangkan Bapak. Itulah yang melayani sesungguhnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di Filipi mengatakan hidup untuk Yesus, mati untuk Yesus, dan biarlah kita mengerti bahwa arti minum darah Yesus, makan tubuh Kristus, ada tanda-tanda, 5 tanda tersebut. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua.